Assalamualaikum, halo kawan-kawan programmer, jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur data graph menggunakan adjacency matrix dan adjacency list. Graph sendiri adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek-objek tersebut. Jadi ada dua yang direpresentasikan. Pertama, dia merepresentasikan objek-objek diskrit, kemudian dia juga merepresentasikan hubungan antar objek-objek tersebut. Jadi ada objeknya dan ada hubungan antar objek. Ini ditulis oleh Rinaldi Munir. Kemudian definisi graph masih di bukunya Rinaldi Munir. Graph adalah himpunan vertex dan edge ya. Jadi gabungan dari himpunan vertex dan edge. Disimbolkan dengan G sama dengan V, E, di mana V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices, sedangkan E adalah himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi himpunan sisi ini adalah memasangkan sepasang simpul atau vertex. Kemudian secara visual graph bisa digambarkan seperti ini. Ini salah satu contoh graph sederhana. Terdiri dari 7 vertex, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari A sampai G. Kemudian ada edge, ada sisi-sisi yang menghubungkan antar vertex tersebut. Jadi ini biasa digunakan dalam pemodelan. Misalkan kita memodelkan distribusi barang antar kota. Jadi vertex ini memodelkan kotanya. Ada kota A, B, C, D, E, F, G. Kemudian vertex-vertex yang kemudian edge antar vertex ini, sisi atau edge antar vertex ini rusuk ini. Dia menyatakan lintasan antar kota. Jadi kota yang punya edge ini yang saling berhubungan antar edge, punya satu edge yang menghubungkan antar kedua kotanya, antar kedua vertex, atau memiliki edge, memiliki sisi. Ini disebut sebagai vertex yang saling bersisian. Jadi walaupun berdekatan, kalau tidak ada edge yang saling menghubungkan, secara visual terlihat berdekatan, maka kita tidak bisa langsung ke vertex tersebut ya. Kita dapat ke vertex tersebut melalui vertex lain. Misalnya dari vertex A ini kita mau ke vertex E, kita tidak bisa langsung karena tidak ada sisi yang menghubungkan antara kedua vertex tersebut. Tetapi kita bisa melalui vertex B, kemudian ke vertex E, atau ke vertex D, kemudian ke vertex E, atau mungkin jalan lain ke vertex C dulu, vertex F, vertex G, lalu ke vertex E. Ini bisa dibayangkan sebagai sebuah kota yang tidak punya lintasan langsung atau terblokir, mungkin gara-gara virus corona atau COVID-19. Jadi sebenarnya kotanya berdekatan tapi terblokir. Jadi dia tidak bisa langsung ke kota tersebut. Oke, secara formal bagian-bagian dari graph ada vertex, tadi sudah saya sebutkan. Dalam bentuk lain biasa disebut dengan node atau simpul atau titik atau state. Jadi sebenarnya ini sama saja, istilah yang sebenarnya sama. Kalau tidak bisa dibilang sama, setidaknya dia mirip. Kalau node ini dia lebih banyak digunakan pada struktur data tree, sedangkan vertex biasanya dipakai di graph. Kemudian selain vertex ada edge atau sisi, atau nama lainnya garis. Biasa juga orang menyebutnya arcs atau busur. Jadi dia adalah garis yang menghubungkan antar dua buah vertex. Kemudian ada istilah lain, label ya. Jadi biasanya vertex ini diberi nama, diberi tanda yang disebut dengan label ya, dinotasikan dengan huruf atau string atau simbol tertentu untuk menandai vertexnya. Misalnya seperti ini, vertex yang ini, yang pertama kita beri simbol A, kita beri label dia A. Oke, kemudian selain graf sederhana seperti ini, ada juga yang disebut dengan graf berbobot. Jadi graf berbobot itu yang sisinya punya nilai atau punya harga, punya jarak, ini disebut dengan jarak 7. Jadi dari vertex A ke vertex B ini ada biayanya sebesar 7 atau jaraknya sebesar 7. Kemudian ini jarang digunakan, tapi kadangkala kita juga butuh bobot yang diletakkan pada vertex. Jadi kalau bobotnya diletakkan pada vertex maka disebut dengan bobot vertex. Sedangkan kalau bobotnya terletak pada edge atau sisi maka disebut dengan bobot sisi. Kemudian jarak ini secara visual, jarak gambar panjang sisi atau panjang edge ini antar vertex. Secara grafis ini tidak langsung merepresentasikan harganya. Seperti di sini, ini terlihat lebih pendek sisinya dari A ke B.
dibandingkan dengan dari E ke G, tapi sebenarnya biaya dari A ke B itu lebih besar. Ini sebesar 7, dari A ke B sebesar 7. Sedangkan dari vertex E ke vertex G itu biayanya adalah 3. Jadi panjang sisinya atau panjang edge-nya tidak merepresentasikan atau tidak berbanding lurus dengan biaya. Jadi sebuah cara untuk menyatakan vertex dan hubungan antar vertex. Dia tidak memvisualisasikan secara langsung tentang jaraknya. Oke, jadi bagian terpenting dalam video kali ini adalah bagaimana merepresentasikan, bagaimana menyimpan struktur data graf ini ke dalam komputer, ke dalam memori komputer. Jadi untuk menyimpan ke dalam memori komputer kita butuh dua hal, setidaknya kita butuh daftar label atau daftar label vertex. Jadi kita butuh daftar labelnya, kemudian kita butuh menyimpan ini matris ketetanggaan atau adjacency list. Jadi antara A dengan B ini jika dia dihubungkan oleh sebuah edge, maka kita akan memberi nilai dia nanti di dalam matriksnya dengan nilai 1. Kemudian kalau antara A dengan E ini, karena dia tidak terdapat hubungan secara langsung, tidak terdapat sisi yang menghubungkan secara langsung, maka nanti nilai adjacensinya atau nilai ketetanggaannya kita beri nilai 0. Kemudian untuk dari vertex A ke vertex A sendiri, ke dirinya sendiri akan kita beri 0, kecuali jika terdapat self loop ya. Jika terdapat loop antara vertex A ke vertex A. Oke, kita langsung ke array-nya. Seperti ini. Jadi kita simpan labelnya seperti ini. Kita punya array label dari A sampai G. Kalau hurufnya cuma satu seperti ini, cuma terdiri dari satu simbol, maka kita bisa gunakan nanti tipe datanya adalah karakter ya, atau char. Kemudian ini menyatakan indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya, selain kita butuh menyimpan labelnya, kita juga butuh menyimpan adjacency matriksnya. Jadi kita simpan dalam array 2 dimensi. Jadi kita simpan dalam array atau larik 2 dimensi. Jadi ukuran dari array-nya ini adalah sebanyak jumlah vertex dikali jumlah vertex. Jumlah barisnya adalah sebanyak vertex, jumlah kolomnya juga sebanyak vertex. Kalau di sini kita punya 7 vertex, dari vertex 0 sampai 6 ya, 7 vertex, maka nanti jumlah barisnya adalah 7. Kemudian jumlah kolomnya juga ada 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris dan 7 kolom. Kemudian bagaimana cara mengisi nilainya nih, nilai angka-angkanya. Jadi angka di dalamnya diisi dengan melihat gambar grafnya ini. Kalau dia punya vertex, punya edge yang menghubungkan antara kedua vertex tersebut, maka kita beri nilai 1. Kemudian untuk dirinya sendiri, berhubungan dengan dirinya sendiri, kita beri nilai 0. Kalau tidak ada edge yang menghubungkan antar vertex, maka kita akan beri nilai 0. Kalau ada, akan kita beri nilai 1. Ya, kita mulai dari vertex A ini. Jadi cara bacanya baris, koma, kolom ya. Vertex asalnya adalah baris, vertex tujuannya adalah kolom. Dari vertex A ke vertex A kita beri nilai 0 karena ini terhadap dirinya sendiri. Kemudian dari vertex A ke vertex B ini, dari baris A ke kolom B kita beri dia nilai 1 karena ada terdapat edge atau sisi yang menghubungkan dari vertex A ke vertex B. Kemudian dari A ke C, dari vertex A ke vertex C, karena terdapat juga sisi ini, ada sisi yang menghubungkan, ada edge yang menghubungkan antara vertex A dengan vertex C, maka kita beri nilainya juga 1. Antara vertex A dengan vertex D, karena ada sisi yang menghubungkan, maka kita beri nilai 1. Ya, vertex yang lainnya, karena sudah tidak ada lagi yang berhubungan dengan vertex A ini, sudah tidak ada yang punya edge langsung, maka kita beri dia nilai 0. Oke. Kemudian sebenarnya pada saat kita mengisi baris seperti ini, kolomnya juga sama ya. Jadi dari A ke B juga itu sama dengan dari B ke A, sama-sama nilainya 1. Dari C ke A juga 1, dari D ke A 1. Berarti kita mengisi baris pertama sekaligus mengisi kolom pertama. Begitu juga nanti pada baris kedua untuk vertex B-nya, dari vertex B ini tadi kita sudah isi untuk yang B ke A ya, dia nilainya 1. Kemudian B ke E nilainya 1. Untuk yang lainnya nilainya 0 semua. Ya, selain itu dia nilainya 0. Kita mengisi baris kedua. Kemudian kita isi juga kolom kedua karena dia simetris ya. Ya, untuk vertex C dia punya edge yang menghubungkan ke vertex A, berarti nilainya 1 di vertex A. Kemudian vertex D nilainya 1.
kemudian vertex F juga nilainya 1, vertex G juga nilainya 1. Jadi dia terkoneksi ke saling adjacent ke vertex A, D, F, dan G. A, D, F, dan G. Oke, saya kira cukup mudah untuk mengisi baris dan kolom yang lainnya. Kemudian bagaimana jika struktur datanya adalah untuk graf yang berbobot? Seperti ini tadi ada nilainya, antar S ini ada nilainya 7, 12, 15 dan seterusnya. Jadi kalau dia punya bobot seperti ini, untuk lebih mudahnya maka kita dapat mengganti tadi angka yang bernilai 01 menjadi 0 dan diganti dengan angka satunya diganti dengan bobot dari S-nya, bobot dari sisinya. Ini untuk memudahkan untuk dihitung atau dikomputasi. Kemudian yang cara kedua, jadi cara pertama tadi adalah kita gunakan ini, menggunakan adjacency matrix. Jadi cara kedua, selain menggunakan adjacency matrix, kita juga bisa menggunakan adjacency list. Jadi adjacency list itu adalah kita cukup menyimpan saja, misalnya antar vertex 1 tadi ini dengan vertex A tadi. Vertex yang berhubungan dengan vertex A adalah vertex B, C, dan D. Jadi pada setiap baris kita cukup menyimpan saja vertex-vertex yang bernilai 1 di sini. Vertex yang punya edge menghubungkan ke A. Ini juga untuk B, dia berhubungan langsung dengan A, E, dan G. A dengan E saja. Kemudian untuk C dia berhubungan ke vertex A, D, F, dan G. Jadi kita cukup menyimpan yang bernilai 1 saja. Caranya seperti ini. Di sini kita simpan yang bernilai 1 tadi ini, saya berikan warna berbeda. Kemudian saya turunkan nilainya, ini 0 turun ke semua kemari, 1 juga turun kemari, 2 ke bawah, 2 di sini berubah menjadi 2. Kolom ketiga semuanya bernilai 3, kolom keempat semuanya bernilai 4, kolom kelima semua akan saya rubah jadi nilai 5, kolom keenam saya rubah semua jadi nilai 6, menjadi seperti ini. Ya, seperti ini. 0, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Oke, kemudian saya sederhanakan. Jadi cukup saya tulis seperti ini. Vertex 0 berhubungan ke vertex 1, 2, dan 3. Vertex 1 berhubungan ke vertex 0 dan 4. Kemudian vertex 2 berhubungan dengan vertex 0, 3, 5, dan 6. Jadi ini adalah indeksnya ya, indeks vertexnya. Ini cukup mudah untuk dikonversi. Kalau 0 itu berarti dia vertex A ya. Kalau 3 berarti dia vertex D. Kalau 6 berarti vertex G. Ini gunanya tadi, kegunaan dari list vertex. Jadi di sini kita sudah punya dua cara untuk menyimpan struktur data graf ke dalam memori. Pertama kita bisa pakai adjacency matrix. Kedua bisa pakai adjacency list. Terdapat kekurangan dan kelebihan di antara dua struktur ini. Kalau kita gunakan adjacency matrix, ini sangat mudah untuk menjawab pertanyaan jika yang ditanyakan adalah seperti ini misalnya, apakah vertex 3 terkoneksi ke atau saling adjacent dengan vertex 5? Maka jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena nilai di sini adalah bukan 0 ya. Pokoknya kalau kita lihat seperti ini, di sini tadi, untuk menjawab apakah vertex A terkoneksi ke vertex G, maka jawabannya adalah langsung bisa dijawab ya. Jawabannya tidak saling adjacent karena nilainya adalah 0. Kemudian apakah vertex D saling adjacent dengan vertex F? Tanpa melihat gambar kita bisa tahu jawabannya di sini. Jawabannya adalah iya karena nilainya adalah 1. Kalau 0 berarti dia tidak saling adjacent. Tapi kalau kita pakai adjacency list, ini dia butuh untuk melakukan pencarian. Misalnya kita bertanya, apakah vertex 3 saling bertetangga, saling adjacent dengan vertex 6? Maka kita akan mencari nilai di sini, apakah ada nilai angka 6 di sini. Kalau tidak ada, berarti dia tidak saling adjacent atau tidak saling bersisian. Tapi kalau ada, berarti dia saling bersisian. Kemudian kalau ditanyakan lagi, apakah vertex 3 saling bersisian atau saling adjacent dengan vertex 5? Maka jawabannya iya. Karena di sini ada angka 5. Tapi proses pencariannya itu dia harus mencari dari depan dulu. Dari depan ke belakang. Bagaimana kalau
banyaknya list di sini ada 1000, berarti dia harus mencari sebanyak 1000 kali. Mungkin kita akan berpikir ada algoritma yang untuk mempercepat pencarian, yang misalnya pakai binary search dan sebagainya. Tetapi ini masih lebih lama dibandingkan kita kalau menggunakan adjacency matrix. Karena kalau pakai adjacency matrix dia kompleksitasnya satu ya. Berapapun panjang listnya ini, berapapun panjang kolomnya, berapapun banyak kolomnya, dia langsung menjawab. Misalnya apakah vertex 5 terkoneksi dengan vertex 6, dia langsung bisa jawab iya, karena di sini jawabannya bukan 0. Apakah vertex 5 terkoneksi atau saling adjacency dengan vertex 4, maka jawabannya tidak, karena di sini nilainya 0. Kemudian kalau pertanyaannya diganti, misalnya vertex apa saja yang terkoneksi atau saling adjacency dengan vertex 3. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, vertex apa saja yang saling adjacent dengan vertex 3, maka adjacency list ini lebih mudah untuk menjawab, lebih cepat, karena memang dia sudah tersimpan seperti itu defaultnya. Jadi kalau ditanyakan vertex apa yang terkoneksi dengan yang saling adjacent dengan vertex 3, maka jawabannya adalah 0, 2, 4, dan 5. Sedangkan jika kita tanyakan itu pada struktur adjacency matrix, vertex apa saja yang terkoneksi atau saling adjacent dengan vertex 3, vertex apa yang saling bersisian dengan vertex 3, maka kita harus melakukan pencarian dari kolom pertama sampai kolom terakhir. Ini sebaliknya. Jadi kompleksitasnya ini lebih tinggi pada saat kita bertanya seperti itu. Tetapi dari sisi penggunaan ruang memori, jadi adjacency matrix ini dia lebih boros menggunakan ruang memori dibandingkan dengan adjacency list. Karena di adjacency list hanya nilai-nilai yang sudah jelas saja, sudah jelas dia bernilai 1, yang sudah jelas adjacent saja yang disimpan. Sedangkan pada adjacency matrix kita menyimpan semua nilai walaupun dia bernilai 0. Kemudian di sini kita menyimpan sebanyak 2 kali pada baris pertama ini. Jadi di sini tadi pada baris pertama kita menyimpan nilai yang sama untuk kolom pertama juga. Jadi sebenarnya sebuah pemborosan. Tetapi punya sisi-sisi kelebihan untuk mencari tadi pertanyaan seperti apakah vertex A terkoneksi dengan vertex D dan seterusnya. Oke, berikutnya kita langsung melanjutkan ke coding. Jadi di bagian coding nanti kita akan membuat ini kode. Untuk menyimpan labelnya kita gunakan char, array char. Kemudian kita simpan langsung seperti ini. Kemudian untuk yang ini, yang adjacency matriksnya, yang tanpa bobot kita simpannya seperti ini. Kita simpan di array integer 2 dimensi. Kemudian nama arraynya adjacency matrix. Kemudian nilainya kita masukkan seperti ini. Ya, kemudian untuk graph yang berbobot, maka angka 1 ini yang menyatakan adjacent antar vertex akan kita ganti dengan nilai bobotnya seperti ini. Jadi dia mewakili matriks adjacensinya. Kita beri nilai seperti ini. Yang terakhir untuk adjacency list, kita dapat melakukannya dengan cara seperti ini. Jadi di Java memang arraynya kita bisa buat array di Java yang jumlah kolomnya beda-beda tiap baris ya. Makanya kita bisa simpan juga ini pakai array integer 2 dimensi. Kemudian nanti untuk pengembangan selanjutnya mungkin jika kita membutuhkan jumlah baris dan kolomnya dinamis, kemungkinan kita tidak bisa mengimplementasikan adjacency matrix dan adjacency list ini pakai array 2 dimensi. Tapi mungkin kita butuh struktur data yang lain, misalnya vektor atau array list atau mungkin juga linked list. Ya, bagaimana jika grafnya seperti ini? Jadi jawabannya sederhana, cukup kita gunakan juga cara yang sama seperti di atas. Kita buat dulu list vertexnya, karena vertexnya ada 12, kita buat labelnya seperti ini, A, B sampai L, A, B, C, D, E sampai L. Kemudian kita buat adjacency matriksnya dengan cara seperti ini. Ya, kita pindahkan saja nilai-nilai ini, nilai-nilai list, nilai-nilai sisinya ke dalam matriks ya, untuk mewakili adjacency-nya, apakah dia terhubung atau tidak. Oke, kita langsung ke NetBeans. Kita buat project dulu. File, new project. Kita beri nama projectnya, pilih Java ya, Java kategorinya, kemudian projectnya Java application. Next, kita beri nama projectnya graph.
Kemudian kita beri nama kelasnya adalah main, atau graph juga tidak apa-apa. Nama kelasnya adalah graph main atau main graph. Finish. Oke, di sini kita hapus komentarnya. Ya, di sini kita buat. Jadi kita pertama butuh untuk menyimpan array labelnya ya. Jadi array labelnya kita tulis seperti ini di dalam main. Enter. Ini pakai lowercase. Kemudian untuk adjacency matriks yang bernilai 01 atau yang tanpa bobot kita gunakan seperti ini. Kemudian untuk adjacency matriks yang menggunakan bobot kita buat dia seperti ini. Kemudian untuk adjacency listnya kita buat dia seperti ini. Oke. Jadi ini tidak harus digunakan semua ya. Misalnya kita cuma butuh saja adjacency matriks, maka yang kita buat ini saja. Tidak perlu buat yang dua ini. Atau sebaliknya jika yang kita butuhkan hanya adjacency list, maka kita buat adjacency list saja yang di bawah. Kemudian untuk yang array-nya ini kita bisa buat juga dengan cara yang sama, buat kelas main kemudian implementasikan array listnya atau adjacency matriksnya. Oke, untuk video tutorial tentang bagaimana membuat struktur data graph menggunakan adjacency matrix dan adjacency list saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjut ke video tutorial berikutnya untuk membahas tentang implementasi atau penerapan graph ini pada komputasi. Mungkin kita akan mulai dari metode atau masalah traveling solution problem dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.